Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya bersama GSJA Anugerah Cabang Kemendung berjumpa kembali bersama saya Yeremia Rendra pada pagi hari ini Kamis tanggal 1 Desember 2022. Pagi hari ini renungan gemar terambil di Amsal pasal 13 ayat ke-20, demikian firman Tuhan. Amsal pasal 13 ayat ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada pagi yang indah ini saya mengucap syukur kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya secara pribadi untuk menyampaikan renungan pada pagi hari ini, di mana renungan pada pagi hari ini memberkati saya secara pribadi, di mana ayat tersebut mengingatkan kembali dalam pergaulan saya secara pribadi bersama-sama teman-teman sepelayanan kami. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana saya ulangi lagi, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Maka dari itu Bapak Ibu, kami sebagai pelaku atau pernah melakukan atau istilahnya pernah saya alami dalam berteman, salah memilih teman, itu menyakitkan. Menyakitkan dalam arti kita merasa tersakiti, kita merasa terperosok dalam arus mereka. Maka dari itu Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus lebih peka. Roh Kudus juga memampukan kita cara kita untuk memilih teman, bergaul dengan teman, bahkan teman sepelayanan. Kita harus jeli, kita harus peka Bapak Ibu. Jangan sampai kita terperosok. Kalau sudah terperosok, wah sakitnya luar biasa. Itu kita alami. Itu betul-betul kita alami. Makanya saya pribadi, saya mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana kita diingatkan kembali, di mana kita berteman, kita tidak memandang siapa teman itu, ABCD, tidak melihat melihat kehidupannya mereka. Tapi kita harus tahu Bapak Ibu, kita harus tahu karakter seseorang. Kalau kita ingin baik di mata Tuhan, tidak terjerumus untuk mengikuti arus-arus mereka yang ada rasa dendam, dengki, iri hati, ada maksud-maksud tertentu Bapak Ibu. Itu kita alami. Tapi puji Tuhan, saya mengucap syukur saya bisa keluar dari lingkaran ini. Saya mengucap syukur. Kita barusan tahu, kalau kita sudah keluar dari lingkaran ini, kita tahu, oh, ini karakter seseorang. Di mata saya waktu itu baik, di mata saya secara pribadi. Tetapi kenyataannya, yaitu seperti di ayat 20b. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi kita berteman dengan seseorang kalau tidak mempunyai hati seperti Kristus, hati yang mengampuni. Secara pribadi Bapak Ibu, sakit. Tapi puji Tuhan, secara pribadi, bagi saya, bagi keluarga, bagi anak-anak saya bisa keluar dari lingkaran itu. Saya mengucap syukur. Berarti Roh Kudus masih memampukan saya untuk melihat karakter-karakter mereka.
kelihatannya baik, kelihatannya. Maka dari itu kita harus lebih dekat lagi dengan Tuhan, lebih dekat lagi dengan Roh Kudus. Roh Kudus bisa bekerja kepada kita secara pribadi. Siapa orang ini, siapa yang kita hadapi, supaya kita tidak terjerumus. Kalau sudah masuk dalam lingkaran ini, kalau kita tidak dekat dengan Roh Kudus, atau tidak dekat dengan kasih Kristus, kita akan terjerumus, sulit untuk keluar, Bapak Ibu. Nah, kita itu, saya mengucap syukur saat ini. Maka renungan yang singkat ini bisa menguatkan Bapak Ibu untuk supaya lebih berhati-hati memilih teman, bergaul dengan teman-teman, apalagi teman sepelayanan. Kalau memang mereka sudah melenceng, bisa disadarkan, diingatkan kalau jalan mereka tidak betul. Puji Tuhan, semoga renungan pada pagi hari ini bisa menjadi gambaran bagi Bapak Ibu yang mereka mulai terjerumus atau mulai masuk dalam lingkaran itu. Berusahalah untuk keluar supaya menjadi baik dan lebih baik di mata Tuhan. Jangan lebih baik di mata seseorang yang tidak mempunyai kasih Kristus. Dan ada ayat penutup, yaitu di mana Amsal pasal 18 ayat ke-24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudaranya. Saya tambahkan satu lagi, 1 Korintus pasal 15 ayat ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu, renungan yang singkat ini semoga semuanya baik-baik aja. Mari Bapak Ibu, kami tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba mengucap syukur pada pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan kepada saya secara pribadi untuk lebih baik. Untuk Roh Kudus mampukan saya secara pribadi untuk mengerti apa maksud Tuhan dalam renungan pada pagi hari ini, supaya kami tidak tersesat, kita tidak terjerumus. Kita harus keluar dari kepribadian yang tidak menyenangkan hatimu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami yang kurang sempurna. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergema. Yes.